Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa saffika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu perdagangan yang menguntungkan. Tapi jangan dikira saya seorang akuntan atau seorang ahli ekonomi ya, yang akan membeberkan tentang teori-teori perdagangan, bukan. Tetapi yang saya maksudkan adalah tijarah, ya, perdagangan yang bukan hanya berhenti di dunia, tetapi juga sampai ke akhirat. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dalam praktek kehidupan sehari-hari, interaksi antar sesama manusia, bahkan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dibahasakan atau meminjam kata yang identik, ada kaitannya dengan perdagangan itu. Contoh misalkan, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli, ya. Membeli, yang dipakai ada kata-kata membeli, itu adalah perdagangan. Jual beli, ya, membeli harta orang mukmin dari orang mukmin itu, harta mereka, jiwa mereka, kemudian Allah ganti dengan surganya. Kemudian lagi ada ayat lagi, wa may yuqridullaha qardan hasan. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, ini kan dengan Allah saja bahasa kita adalah transaksi jual beli. Nah, itulah yang kita maksud pada pagi hari ini, adalah bagaimana transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar yang menguntungkan bagi kita semuanya, yang kita sebut dengan al-matajir ar-rabihah, yaitu perdagangan yang menguntungkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu kalau kita di antara kita pasti ingin bahwa kita ini adalah pihak yang diuntungkan, ya, entah itu pengusaha yang bekerja di bidang jasa dan lain sebagainya, sangat rajin sekali, ya, bahkan pagi-pagi pulang pagi lagi, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang itu bisa mencukupi dirinya dan keluarganya. Tapi kadang dia lupa bahwa ada perdagangan, di mana perdagangan itu yang hasilnya akan diraih oleh seseorang setelah kehidupan dunia yang sebentar ini. Apa itu perdagangan? Di antaranya yaitu tijaratul akhirah bil a'mal sholihah, yaitu perdagangan akhirat dengan amal-amal soleh seperti sholat. Nah, sholat itu kan sebenarnya adalah bagaimana kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Siam, puasa, sedekah, dan setiap amal-amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah itu dalam Al-Quran dan hadis bahasanya adalah transaksi. Faman amana wa amila sholihan falahul ajru azim. Nah, ini siapa yang kemudian dia beriman dan beramal soleh, falahul ajru azim, maka baginya pahala yang besar. Wa man a'rada 'anil iman wal amal sholih falahul khusranul mubin. Tapi yang berpaling dari keimanan, enggak mau beriman, tidak percaya, kemudian tidak beramal soleh, maka
kerugian bagi dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tijarah yang saya sebutkan tadi adalah bentuknya adalah amal soleh. Sekarang bagaimana kedudukan amal soleh di dalam Al-Quran dan hadis? Bapak Ibu, di dalam Al-Quran lebih dari 80 ayat ada kalimat amal soleh. 73 di antaranya itu gandeng dengan kata iman. Ya. Kemudian dan sebagian besar ayat yang gandengan antara amal soleh dan iman itu disebutkan setelahnya adalah pahala, ya, dari beriman dan beramal soleh itu. Entah itu berupa keselamatan ataupun berupa maghfirah, ampunan dari Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan sa'adah, kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan ketentraman hidup. Kita mendapatkan pahala, mendapatkan pengampunan, itu semua adalah simar. Simar itu adalah buah atau asar bekas dari amal-amal soleh yang kita perbuat. Orang yang tahu bahwa amalan-amalan itu membuahkan hasil baik di dunia dan akhirat, bisa meningkatkan kadar amal soleh yang dia buat. Nah, sebaliknya Bapak sekalian, yang tidak mengerti kadang sholatnya gaya apa, dari dulu sampai sekarang sholat juga adanya begini saja, ya, dalam pandangan orang, ya, orang seperti ini yang mahjub, ya, kata-kata tidak mengetahui, tertutupi hatinya, pola pikirnya jadi memandang ada tijarah, ada perdagangan yang lebih besar daripada yang dia kerjakan tadi, dia nggak akan mengerjakan perbuatan baik. Sebaliknya tadi, ya, yang tahu maka dia akan bekerja terus, beramal soleh terus untuk kehidupan di akhirat kelak. Ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, ya, yang antara iman dan amal soleh itu selalu bergandengan, ini menunjukkan bahwa iman itu mensyaratkan amal soleh. Tidak cukup orang ngaku iman kemudian dia berhenti dengan keimanannya. Begitu juga orang amal soleh, berbuat baik tidak akan berguna amal solehnya kalau tidak ada pondasi keimanannya. Ya, Qaqul Jalla wa Ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, ya, wa ma'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'ih. Siapa yang mengerjakan amal soleh, berbuat kebaikan, dan dia dalam keadaan beriman dalam arti kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan yang dia kerjakan itu atas dorongan keimanan, bukan dorongan popularitas misalnya. Apalagi mendekati tahun-tahun politik ini kan, dan orang beramal soleh niat baik. Fala kufrana lisa'ih, maka usahanya untuk beramal soleh itu tidak akan sia-sia. Ya, ada lagi dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki perempuan, tidak ada bedanya, ya, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka sungguh akan kami berikan dia kehidupan yang baik.
dan sungguh akan kami berikan bagi mereka pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kata kuncinya, keywordnya itu ada dua, amal soleh dan iman. Amal soleh tanpa iman sia-sia, iman tanpa amal soleh tidak berguna. Wa qaulun jalla wa ala ada lagi dalam surat Al-Isra ayat 19. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha, siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan dia berusaha terus untuk menggapai kehidupan akhirat itu dengan usahanya, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, merekalah yang perbuatannya, usahanya itu akan dibalas oleh Allah dengan yang baik. Jadi amal soleh harus ada imannya. Jadi, amal soleh itu harus iman. Wa kadzalika usturita lil iman al amal soleh. Begitu juga amal iman itu harus nampak dalam wujud amal soleh. Dalam surat Thaha ayat 75, wa man ya'tihi mu'minan qad amilas shalihat fa ulaika lahumud darajat. Ya, siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan dia sudah mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka adalah derajat kedudukan yang tinggi. Dan lagi banyak ayatnya, Pak. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, iman harus amal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa minal insani fi khusr. Semua manusia itu dalam kerugian. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Lagi walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Pendek kata, semua iman itu harus membuahkan amal soleh, dan amal soleh harus didasari oleh keimanan. Suatu ketika Syekh Muhammad Abduh itu ulama Mesir, dia pergi ke negara barat, orang-orang Eropa. Negaranya bersih, tidak ada sampah, orang-orang yang tertib, teratur, tapi nggak ada yang sholat. Lain waktu dia pergi ke negara yang mayoritas umatnya Islam, rakyatnya sholat semuanya, puasa rajin, sholat malam juga rajin, tapi keadilan, kejujuran susah ditemukan. Ya, bisa dibeli itu semuanya, kotoran di mana-mana. Kemudian dia sampai mengatakan, di negara barat ra'aitul Islam wala ara'al muslimin. Saya melihat Islam itu nampak, tetapi kok saya nggak melihat orang Islam. Tapi di negara yang mayoritas katanya umat Islam itu, dia katakan ra'aitul muslimin wala ara'al Islam. Saya melihat orang Muslim, tetapi saya tidak melihat ajaran-ajaran Islam itu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan al-Islam mahjubun bil muslimin. Kadang-kadang ajaran Islam ini, mohon maaf, terhalangi bukan oleh orang lain, karena perilaku umat Islamnya sendiri. Ya, mengakunya iman tapi tidak beramal soleh. Fa'idha kana indal insan amal soleh wa laysa fi qalbi iqrad haqqun wa iman sahih la yanfa'u amal. Ya, ini kabar gembira bagi kita semuanya. Orang yang beramal soleh tapi tidak ada keyakinan yang benar, tidak ada iman yang lurus dalam hatinya, tidak berguna amalnya. Ya, misalkan ada orang non-muslim, sekian juta, dia bangun infrastruktur dan lain sebagainya untuk kepentingan orang banyak, tapi kalau tidak ada iman, tidak ada jaminan surga baginya. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu.
siapa yang kafir setelah beriman, faqad habita amaluhu, hapus, jadi nol, nilainya nol. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-Maidah ayat 5. Begitu juga orang yang mengaku iman tapi tidak beramal soleh, ini juga belum kafah, belum sempurna lengkap keislamannya. Karena orang Islam dan orang iman itu adalah yang menggabungkan antara iman dan amal soleh. Dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Nah, oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wayal qalb. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, tapi sebelum mengucapkan harus diyakini kebenarannya dengan hati. Di situ tempatnya iman. Ya, wal amal bil jawari, kemudian beramal dengan anggota tubuh ini. Maka semuanya bergantung kepada hatinya. Hatinya benar-benar semuanya, tapi hatinya rusak, maka rusak seluruh amalnya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian tentang apa namanya iman dan amal soleh, kedudukannya di dalam Al-Quran harus saling beriringan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak ada kaitannya antara iman dengan amal soleh, ini salah. Ada kaitannya. Sekarang buah dari amal soleh dan bekasnya. Orang yang beramal soleh Bapak Ibu sekalian itu dapat memetik buahnya dan bekasnya di dunia dan akhirat. Ya. Sama-sama kita tahu di dunia ini banyak kenikmatan, kesenangan dan manfaat-manfaat yang kita peroleh. Ada juga keturunan dan ada perdagangan. Wa ma fiha min tijarat la yadkhulu ma'lisan idza ghadara hadhihi al-hayah wa udrija fil qabr min dzalika syai'un bal la yadkhulu ma'lisan fi qabri illa amaluhu sholihan aw kana sayyan. Tapi Bapak sekalian, semua yang melekat pada kita hari ini ataupun apapun yang kita daku milik kita, harta sekian juta, sekian miliar, anak sekian banyaknya, istri yang cantik, kalau kita dimasukkan ke dalam kubur tidak ada satupun yang mau menemani kita. Ya, cinta sehidup semati itu ya tidak benar itu. Kalau sudah mati siapa yang mau ikut? Yang menemani kita satu-satunya itu amal soleh. Baik itu amal yang menemani kita adalah amal kita, perbuatan kita, solihan au samian, baik itu amal soleh atau amal buruk. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadba'ul mayyita salah satu. Tiga hal yang akan mengantarkan jenazah kita, yang akan mengantarkan mayit kita semua itu mayit ya, calon mati. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Ya, tapi setelah mengantarkan, ya diantarkan semua di situ semuanya. Yang dua pulang, yang satu yang akan tetap menemani kita. Yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ya, yang mengantarkan ya keluarganya satu, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Ya, setelah diantarkan kuburan, maka keluarganya, hartanya itu akan kembali ke rumah masing-masing, kegiatan masing-masing, tapi yang tetap menemani kita di alam kuburan itu Bapak Ibu sekalian adalah amal kita. Ya, meskipun mungkin yang ditinggal itu sedih, saya yakin tidak lama sedihnya ya, paling seminggu udah lupa nanti. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa ya ini poinnya adalah bahwa
seberapapun cinta kita Bapak Ibu sekalian kepada keluarga kita, kepada harta kita, ternyata tidak mau menemani kita sampai kuburan, menemani di kuburan, enggak, mengantarkan saja, habis itu mereka pulang. Ya ini amma waldul insan falyadkhul ma'ahu fi qabri walau kana yuhibbu wal yakinu lahu a'zim wal mawaddah. Meskipun cintanya seperti apa, ya, suami istri sudah jadi hidup mati, kalau misalkan salah satu di antaranya mati duluan, nggak ada yang mau nemani, Pak. Ya. Artinya apa? Jangan sampai kita salah menempatkan cinta kita. Jangan sampai kita salah alamat suka kepada yang kita sukai. Begitu juga harta kita, meskipun sekian banyak tanahnya, asetnya dan sebagainya, itu nggak akan dibawa. Sertifikat tanah akan dibawa ke kuburan, ditinggal, dijadikan warisan. Ya, tadi hadis yang sesuai dengan di atas. Hadis Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalu ibni adam wa malihi wa amalihi masalu rajulin lahu salasatu akhilaq. Perumpamaan manusia dengan hartanya dan keluarganya, ya, dengan hartanya dan amal solehnya, masalu rajulin lahu salasatu akhilaq, itu seperti perumpamaan laki-laki yang punya 3 teman. Qala lahu ahaduhum, seorang di antara mereka mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan, saya mau sama kamu selama kamu masih hidup. Fa idza muttu falasta minni wala ana minka, tapi kalau aku mati, ya, maka aku bukan bagian darimu dan kamu juga bagian dariku. Fa dzalika maluhu, yang mengatakan seperti ini hartanya. Harta kita itu setia sama kita, tapi kalau misalkan sudah mati orangnya, ya udah nggak sama kita. Wa qala al-akhar, satu lagi mengatakan begini, ana ma'aka fa idza balaghta ila qabrika falasta minni wa lastu laka wa dzalika waladuhu, ya, saya akan terus mengikuti kamu, tetapi kalau kamu sudah masuk ke liang lahat, ya saya sudah bukan bagian darimu dan kamu juga bukan dariku, nggak mau. Wa dzalika waladuhu, ini adalah anaknya. Tidak ada anak yang mau masuk ke liang lahat juga. Wa qala al-akhar, satu lagi mengatakan, ana ma'aka hayyan wa mayyitan fadzalika amaluhu, saya setia kepadamu, ya, baik dalam keadaan kamu hidup maupun sudah mati. Ini yang disebut dengan amal. Oleh karena itu Ibnu Qayyim dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin, ada seorang ahli hikmah ditanya, alil ashabi abar, siapa teman yang paling setia? Qala al amalu soleh, teman yang paling setia itu adalah amal soleh. Fal amal soleh sahibun barun bisahibi, amal soleh itu adalah sahabat yang setia pada temannya. Wangdir hadzal bir fi ahlikal ahwal wa asatiha wa adumiha indama yudrajul insan fi qabri. Lihat, amal soleh ini adalah orang yang selalu bersama manusia dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, bahkan sampai dimasukkan ke dalam kubur. Ya, amal soleh ini yang menemaninya. Fafil musnad Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad ini, Anil Barok, dari sahabat Barok bin Azib, hadisnya panjang tapi ini dipotong. Fihi wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyab tayyibur rihah fa yaqul abshir billadhi yasruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad man anta fa wajhuka wajhu wajhu bil khair fa yaqul ana amaluka shalih. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ketika seseorang dimasukkan dalam kubur, jangan khawatir, ya, bagi yang mereka beramal soleh, tiba-tiba ketika dia merasa kesepian, tiba-tiba datang laki-laki yang hasanul wajhi. Kalau yang ibu-ibu, ya mungkin perempuan yang datang, bukan laki-laki, ya. Rajulun hasanul wajhi, ada seorang laki-laki
wajahnya tampan, hasanus siyab, bajunya juga baik, baunya juga harum, kemudian mengatakan seperti ini, absyir billadzi yasruka hadza, kabar gembira bagimu, ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Fa yaqulu lahu, ya, si mayat mengatakan, siapa kamu? Kemudian fawajhuka liwajhi yaji'u bil khair, wajahmu itu dengan segala kebaikan siapa? Ana amaluka sholih, saya adalah amal solehmu. Jadi amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia ini akan berbentuk makhluk-makhluk yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang akan menemani malam-malam kesendirian kita di dalam kubur kita. Wa jaa fi sahih anin nabi, dan dalam hadis sahih dari Nabi, anahu qol, idza wudi'at bil janazah, ketika jenazah itu sudah diletakkan di dalam keranda, di atas keranda, mau diberangkatkan ke liang lahat, fahtamalah ar-rijal ala anaqihim, ketika orang sudah memanggulnya di atas pundak mereka, fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni, ketika jenazahnya ini orang baik, jenazahnya ini bilang arwahnya, ayo cepat segerakan saya, karena apa? Setelah ini saya akan diberikan kebaikan, diberikan amal soleh, buah dari amal soleh. Wa in kana ghairu sholihah, tapi kalau jenazahnya enggak baik, qalat, dia mengatakan, ya wailaha, celaka, aina hadina, dia mau dibawa kemana jenazah itu? Yasma'uha kullu syai' ilal insan, semua makhluk itu bisa mendengar teriakan orang yang berteriak atas jenazah yang tidak lagi mempunyai nyawa itu. Semua mendengar kecuali manusia. Walau sami'ahu ya sangka, andai manusia mendengar pasti langsung pingsan. Ini semua menunjukkan bahwa amal soleh itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Wa anna man yuwaffiquhu Allah subhanahu wa ta'ala amal sholihat hum ahlu tijar ar-rabihah wal ghanimah al-wadiyah. Maka siapa yang oleh Allah diberikan taufik, diberikan kemampuan untuk berbuat amal soleh, itulah orang yang mendapatkan perdagangan yang beruntung. Wal ghanimah al-wadiyah, dan mendapatkan ghanimah, harta rampasan, harta yang jelas. Waman siwahum, tetapi selain mereka yang enggak amal soleh, min kafir al mufrid, baik dari orang yang kafir, yang enggak percaya dengan amal soleh itu, ataupun orang yang sangat cinta dunia, wa innahu sayandam nadaman aziman walan yufidahu dan dia akan menyesal, tapi untuk apa penyesalan itu? Walihada fa'inal kayis min ibadillah, oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan seperti ini, siapa sih orang yang paling cerdas di antara kita? Al-kayis min ibadillah, ya, yang cerdas dari hamba Allah adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang mampu mengontrol hawa nafsunya, bukan dikuasai hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengerjakan sesuatu untuk setelah kematian. Jadi kategori cerdas itu bukan yang IQ-nya sekian ratus, bukan. Wal ajiz, dan orang yang lemah, yang idiot, yang di bawah standar maksudnya. Man adba'a nafsah, adalah orang yang menuruti kemampuannya, nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amaniyah, dan hanya berangan-angan, ya Allah, harta saya 100 juta masih kurang. Andai kata 1M saya baru berangkat haji, lalu belum 1M, ya mati dulu hajinya, umrohnya, itu dulu sedekahnya. Ini orang yang ajiz, yang selalu berharap kepada Allah dan selalu menuruti hawa nafsunya. Oleh karena itu, pernah Ali
bin Abi Thalib mengatakan seperti ini, sahabat Rasul dan menantu Rasul, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu Pak, itu bergerak ke belakang. Wartahalatil akhirah muqbilatan. Dan akhirat itu bergerak ke depan. Artinya apa? Semakin kita ini bertambah usia dan umur, maka kita ini semakin meninggalkan dunia dan semakin dekat kepada akhirat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Tapi dunia dan akhirat itu punya pengikut masing-masing. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian, kata Ali, sahabat Ali, ya pengikut-pengikut yang mendambakan akhirat, dan jangan menjadi orang pemuja dunia. Wa innal yaum, maka sungguh hari ini amalun, adalah hari ini di dunia ini tempat kita bercocok tanam, beramal soleh. Wala hisabun, dan bukan saatnya kita menghitung-hitung, menghisap berapa ini itu dan sebagainya. Wa ghadan, tetapi besok di akhirat adalah hisab, waktunya dari perhitungan, wala amal, dan bukan amal. Jadi kalau pengen amal soleh kapan? Sekarang, mumpung asal ada waktu. Kita nggak tahu sampai kapan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan durasi kehidupan ini. Ya, tiba-tiba dipencet, dah selesai. Ya, selesai, habis. Mimisli hadza falyamalil amilun. Oleh karena itu, seorang yang sadar tentang hal ini segera beramal. Fa inna hadhihi dia bicara ar-rabbiyah, karena ya tadi seperti inilah, yang seperti ini adalah perdagangan yang menguntungkan. Lal amal adunya azailah, bukan hanya untuk dunia yang kenikmatannya itu akan hilang. Fa innaha safqatun khasirah. Dunia itu adalah transaksi yang merugikan. Ya, kalau kita hanya mengejar dunia loh, dalam pandangan Islam itu merugikan. Fana'imuha munqati'un, kenikmatan dunia itu akan terputus. Wa khairuha zailun, dan kebaikannya akan hilang. Bapak Ibu sekalian, nikmat apapun di dunia ini terbatas. Sekarang ini jangan, insya Allah usianya mungkin di atas saya semuanya, ada 50, 60, bahkan di atas itu kan sudah nggak nikmat lagi atas nikmat-nikmat yang dulu nikmat, ya kan? Ada yang menghindari gula, ada yang menghindari apa lagi? Ya, sudah nggak mau durian gitu kan ya. Bahkan sama istrinya aja menjaga jarak. Itu kenikmatan dulu, ya, bukan hanya kenikmatan yang dunia ini selesai dunia kemudian akhirat, bukan itu. Sekarang aja itu ya, sudah menginjak usia senja itu, nikmat itu sudah dunia ini zail, hilang, nggak nikmat lagi, ya kan? Es saja sudah kebanyakan sudah nggak, sudah ditakar porsinya, dulu makan banyak-banyak, sekarang nggak bisa. Itu menandakan bahwa na'im dunya munqati, kenikmatan dunia itu adalah terputus. Wa sahibuha an qaribun min rakhil, ya, dan orang yang di dunia ini an qarib, sebentar lagi akan meninggalkannya. Ya, itu falyahdhari al-'abdu an yakuna min ahli hadhihi safaqatil akhirah. Waspada menjadi orang yang transaksinya ternyata jual belinya itu rugi. Ya, oleh karena itu seorang ulama yang namanya Imam Asy-Syankiti dari Syankit, Mauritania, dia bilang gini, qalu inna kulla insanin mu'ammarin a'tahullah. Setiap orang punya umur, jatah umur masing-masing. Umur itu adalah, ya, masih dalam apa, bicara jual beli, ra'sul-mal, modal. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, dalam mengadakan transaksi dengan Allah dan kita lakukan amal soleh itu diberi modal masing-masing. Modalnya apa? Umur. Wa ra'su hadzal mal wal jawahir allati la yazilu fi dunya syai'.
umur ini yang Allah berikan tidak ada bandingannya dengan harta di dunia ini. Ya, maka orang yang menghilangkan nyawa seseorang itu dalam Islam ya hukumnya i'dam, hukum mati. Ya, karena apa? Itu adalah pemberian Allah yang mahal harganya. Siapa yang bisa memberi waktu? Tidak ada. Wala yaqumu maqamaha syai'. Tidak ada yang bisa menggantikan umur yang Allah berikan. Wa huwa ra'su mal kulli insan, itu adalah modal setiap manusia. yakni waktu-waktu jam-jam hari-hari dalam kehidupan manusia itu adalah modal kita. Itu lebih berharga dari apapun yang diberikan kepada manusia. Ya, untuk apa kemudian punya harta banyak tapi kemudian usianya pendek? Ya nggak usah menikmati, sudah. Maka kita manfaatkan. Wa kama anna Allah lamma ja'ala ra'sa malihi ja'alahu akhar rasul aidan fi iqamatil hujjah alaihi bihaitsu qala awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akum nadhir. Sebagaimana Allah memberikan modal bagi manusia berupa umur untuk berbuat amal soleh yang bernama waktu. Waktu itulah kemudian yang menjadikan alasan bagi utusan Allah yang namanya malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Sehingga dalam surat Toha 57 Allah berfirman tadi, awalam nu'ammirkum, apakah tidak cukup waktu yang umur yang aku berikan kepadamu manusia? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Waktu itu sebenarnya bagi orang yang berakal, bagi orang yang berilmu itu cukup. Wajah aku munadzir, sampai datang peringatan ikannya. Artinya apa? Kita harus memahami betul bahwa tanda-tanda waktu, ya, bahwa hidup ini sementara, tapi untuk mencapai garis finish ini ada ada warning, ada utusan Allah bahwa kita sebentar lagi sudah mau selesai nih finishnya. Fisik tidak sekuat dulu, ya, rambut sudah meninggalkan dunia hitam, sudah berubah semuanya, gigi sudah pada copot semuanya, kenikmatan dunia sudah hilang. Ya, ini utusan sebenarnya, ya. Aku menunggu peringatan. Tapi apa mesti harus peringatan gitu ya? Enggak, ada yang udah langsung kemudian bisa wafat kok, ya. Fa idza kana al-insan al-mu'ammar sawa'un umruhu ta'miran tawilan aw ghairuhu kama qala ta'ala wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yanqusu min umri illa fi kitab. Ya. Oleh karena itu bagi orang yang Allah berikan umur baik itu panjang ataupun pendek, semua itu sudah digariskan oleh Allah. Tapi kita nggak tahu kan? Kalau kita tahu pasti kita harus sudah saya 70 tahun berarti sebelum itu harus amal soleh. Kita nggak tahu. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqas, nggak akan dikurangi jatahnya, semua sudah. Tapi semua itu fi kitab, dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, oleh karena itu orang yang hafiq, yang labik, orang yang bijaksana pasti akan menggunakan modal berupa umur untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, untuk sesuatu yang yurdillah, yang Allah ridhai. Faraqaba lahwat wal ayyam wal layali wad daqaiq wa thamani li ala yudhi'a syai'un minha fi ghairi ta'atillah. Orang yang paham betul bahwa ini waktu itu adalah modal yang sangat berharga yang tidak ada tandingannya di dunia, maka setiap detiknya, setiap harinya, setiap jamnya, setiap menit, setiap detik akan dia gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selalu melihat sudah apa waktu sholat, ka'auqatis sholat wa auqatil haji. Selalu melihat ini sudah waktunya sholat, sudah waktunya haji, dan lain sebagainya.
Summa inal fil awqat allati la tatawajjahu wadha'if rabbil alamin wa awamir mu'ayyinah yakuffu syarrahu wa yakhafullah. Begitu juga kalau kemudian dia periksa waktunya dari umur sekian sampai sekian, ternyata sholat maksiatnya lebih banyak, maka dia pasti akan berhenti dari keburukannya dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian nastaksir minal khair mastata', ya, memperbanyak kebaikan yang dia mampu. Maka yang muharrik, yang menggerakkan, yang menggunakan ya, waktunya atau modal tadi untuk hal-hal tadi, amal soleh, dan bertransaksi dengan Allah dengan transaksi yang baik, maka termasuk orang yang beruntung. Apa pahalanya? Rabiha minhal khurul ain, dia mendapatkan pahala berupa bidadari pendamping di surga, wal jannat, surga-surga, wal wildan, dan anak-anak kecil, wa mujawirati rabbi khairi khutban, ya, di surga nanti orang yang masuk surga ini ya, dia akan bersanding dengan Tuhannya dalam keadaan Allah tidak marah kepadanya. Wa nadri ila wajhil karib, diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad sama Allah tahrika ra'si hadzal mal jala'a rasulullah sallallahu bai'an wa samu syira'an wa samu tijarah wa samu qardun. Maka amal soleh itu, Pak, jadi Allah sudah memberikan modal. Modal ini untuk apa? Untuk amal saleh dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan transaksi, yang dalam bahasa Al-Quran itu ada 4. Satu bisa berarti balik, jual beli. Satu syirok, membeli. Tijarah, perdagangan. Qardun, pinjaman. Jadi itu ya, gambaran kehidupan itu ibarat orang jual beli. Allah yang ngasih modal. Modal ini milik kita nih. Untuk apa? Terserah kita. Tapi ada pertanggungjawabannya. Ada nanti di akhir ada apa namanya? Hitungan untung ruginya. Yang untung masuk surga, yang rugi ya masuk neraka. Sehingga dalam Al-Quran itu gini bahasanya, ya ayyuhalladzina, dalam surat As-Saff 11, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin, orang-orang beriman, mau gak aku tunjukkan kepada kalian tijarah, perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang tijarah itu, perniagaan itu menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billah, jawabannya ayat setelah itu. Tadi ayat 10 ya, tu'minuna billah, yaitu beriman kepada Allah. Fasaraha bi anna dzalika tijarah ma'allah. Maka tadi Allah dalam ayat tersebut ya menjelaskan itu adalah tijarah, perniagaan kita dengan Allah, transaksi kita dengan Allah. Wa qala ta'ala wa yarjuna tijaratan lan tabur. Orang mukmin itu mengharapkan perdagangan yang enggak rugi. Ada lagi ya, tadi yang saya sebutkan di awal, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli dari orang mukmin jiwa mereka, harta mereka, Allah ganti dengan surga. Wastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Berikan kabar gembira pada mereka dengan perdagangan mereka yang mereka perdagangkan. Wa qala jalla wa ala man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan. Jadi modal ini oleh Allah ini sebenarnya, ayo mau nggak meminjami aku? Padahal yang ngasih modal ini Allah loh. Kita dikasih modal itu nggak suruh membalikan, tapi suruh mempertanggungjawabkan sebenarnya. Kalau kita mau ya itu, Allah dalam Al-Quran itu ada ayat-ayatnya. Al-Baqarah 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'af lahu. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah lipat gandakan. Fa idza kana sahibu ra'si hadzal mal al miskin rajulan ahmaq la ya'rif haqa'iqal asya
walam yatanawwar batinu binuril wahyi lam ya'rif qimata ra'si hadzal mal. Tapi kalau orang yang diberikan modal yang bernama waktu ini adalah orang yang bodoh, yang tidak tahu hakikat sesuatu dan hatinya itu tidak tercerahkan oleh cahaya Allah, maka dia tidak tahu mahalnya waktu itu dan tidak tahu nilai mutiara, permata dari yang namanya waktu yang Allah berikan. Maka dia fadhayya'aha fi qala waqila, maka dia sia-siakan waktu itu untuk apa? Qala waqila, ngobrol sana, ngobrol sini, gosip sana, gosip sini, ya, yang tidak ada faedahnya. Walam yaktasib minha syai'an hatta yantahil ajal muhaddad, dan tidak berusaha untuk menggunakan waktu itu sampai datang ajal yang sudah ditentukan. Falujarru ilal qabri wa huwa shifrul kafain, kemudian ditarik ke dalam kubur dalam keadaan shifrul kafain, dalam keadaan tanpa membawa pahala. Shifrul kafain, tanpa membawa pahala, kosongan menghadap Allah. Padahal akhirat itu adalah negara, adalah kampung la tasluhu lil mafanis, yang tidak cocok bagi orang yang bangkrut, ya. Jadi orang yang nggak bawa modal nggak bawa amal soleh nggak boleh masuk. Akhirat surga itu hanya untuk orang yang kaya, bukan kaya harta tapi kaya amal, ya. Jadi kaya amal. Jadi kalau misalkan kurang bangkrut, ya, yang hitungan keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, nggak boleh masuk. Wala tasluhu lil fuqara, dan tidak cocok, tidak diperuntukkan bagi orang yang fakir amal maksudnya. Ya anna laisa fiha irfaq, nanti di akhirat, ya misalkan fakir amal nggak bawa amal, ya ada lagi di sana kemudian peminjaman, sogokan tidak ada, nyogok malaikat. Mau disogok pakai apa malaikat? Wala sedekah, ya nggak ada sedekah lagi, diberi dispensasi kalau nggak bawa apa-apa. Wala khillah, tidak ada pertemanan lagi, sudah semuanya jalan masing-masing. Seperti kita dilahirkan, ya, ke dunia ini kan dalam keadaan sendiri. Di akhirat semuanya akan sendiri-sendiri membawa amal-amal. Laisa fi halil insan illa ma qaddamahu min amal. Tidak ada yang dibawa oleh manusia kecuali apa yang telah dia kerjakan di dunia. Fala yang bakhil insan ayyudim alaiha muflis, maka jangan sampai kita nanti datang ke sana, ke akhirat itu dalam keadaan bangkrut. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar menghargai modal yang Allah berikan, yang berupa waktu itu, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kana ra'sul mal umrah fahtaris alaihi mal infaq fi ghairi wajib. Kalau modal yang Allah berikan itu berupa waktu, maka waspada, hati-hati, cek dulu kalau mau mengeluarkan modal ini. Artinya apa? Waktu yang Allah berikan jangan sampai kita gunakan untuk sesuatu yang mubazir, yang tidak ada untungnya. Falyahtanim an-nasu bi nafsi sa'ata umri bil a'mali sholihah allati yasurru ayalqaha Allah wadan. Maka hendaknya kita harus menggunakan waktu ini untuk perbuatan-perbuatan yang itu bisa membuat kita bahagia ketika bertemu dengan Allah. Nah, itu dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Orang beriman, takwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap hari kalian mengcross-check, mengecek kembali apa yang sudah dia persiapkan untuk besok. Ghad itu adalah hari akhirat.
wattaqullah, takwa kepada Allah, bahwa Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Bekalnya takwa itu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa namanya? Ini buah dari amal soleh. Bahwa amal-amal soleh ini kemudian akan berbuah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan ini adalah tijarah, adalah perdagangan kita. Allah sudah kasih kita modalnya, kita nih yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk menggunakan modal yang Allah berikan untuk apa, ya, dan semua nanti akan ditanya satu-satu, ya, tidak bisa diwakilkan, ya. Maka mereka yang untung adalah mereka yang membawa seluruh amalan, tapi sebaliknya yang rugi, yang muflis itu yang kemudian tidak bawa amalan, hartanya masih banyak, kemudian ya buat warisan, tapi naudzubillah buat rebutan. Apa itu amal-amal soleh dan bagaimana kemudian amal-amal soleh itu akan mewujud? Insya Allah akan kita sambung pada lain kesempatan. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dibimbing, kemudian diberikan kemampuan untuk menggunakan apa yang Allah beri kepada kita berupa waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.